Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas diskusi sesi ke-8 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM 5011530088. Pada diskusi kali ini kita akan membahas bagaimana sistem dan kebijakan pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik dibandingkan dengan implementasi pendidikan di lingkungan sekolah kita sendiri, yaitu di Indonesia. Persamaan umum dalam sistem dan struktur pendidikan. Secara umum, negara-negara di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik memiliki tujuan pendidikan yang serupa, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjamin akses pendidikan yang merata, mengintegrasikan teknologi digital dan pembelajaran abad ke-21, serta membangun karakter dan kompetensi global siswa. Kebanyakan negara-negara di kawasan ini seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Indonesia ini memiliki struktur pendidikan dasar dengan pola yang mirip, yakni 6 tahun pendidikan dasar atau SD, ditambah 3 tahun pendidikan menengah pertama atau SMP, ya. Selain itu, sebagian besar juga menerapkan kurikulum nasional berbasis kompetensi dan kebijakan desentralisasi pendidikan, di mana sekolah diberi ruang untuk mengembangkan program sesuai konteks lokal. Dalam hal kebijakan, banyak negara di kawasan ini berfokus pada bagaimana peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional. Kemudian digitalisasi pendidikan dengan mendorong penggunaan TIK dan platform pembelajaran daring, dan inklusivitas dan pemerataan agar semua anak termasuk di daerah terpencil mendapat akses pendidikan. Hal ini tercermin di Indonesia melalui berbagai program seperti Merdeka Belajar, Guru Penggerak, dan Kepala Sekolah Penggerak, Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK, kemudian penguatan literasi dan numerasi. Ya. Dengan demikian, implementasi pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia saat ini memiliki arah yang sejalan dengan tren kebijakan pendidikan di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Kemudian perbedaan yang masih terlihat, meskipun ada banyak kesamaan arah kebijakan, tetapi terdapat perbedaan dalam hal kualitas implementasi dan dukungan sistem. Misalnya, kesenjangan infrastruktur dan akses teknologi masih menjadi tantangan di beberapa daerah Indonesia. Sementara negara seperti Singapura dan Korea Selatan sudah lebih merata. Kualitas manajemen sekolah dan profesionalisme guru juga belum seragam di semua wilayah. Kemudian kemandirian sekolah di Indonesia masih terus berkembang. Sementara negara-negara seperti Finlandia, Jepang, dan Singapura sudah memiliki budaya inovasi yang lebih kuat di tingkat satuan pendidikan. Kemudian bagaimana pula refleksi terhadap lingkungan sekolah, ya. Di lingkungan sekolah saya melihat bahwa pola pembelajaran mulai berorientasi pada siswa atau student center learning, mirip dengan pendekatan di banyak negara maju seperti di Asia Pasifik. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran sudah mulai diterapkan meskipun belum merata dan masih membutuhkan peningkatan kompetensi guru. Nilai-nilai seperti kolaborasi, karakter, dan kreativitas mulai ditanamkan, sejalan dengan visi pendidikan regional dan global. Namun tantangan utama masih terletak pada perubahan budaya kerja guru, keterbatasan fasilitas digital, dan dukungan kebijakan yang konsisten di tingkat lokal. Dari judul dan konteks kita dapat menangkap beberapa poin penting. Video memperkenalkan konsep pendidikan di kawasan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, sejarah, tujuan kerjasama,
pendidikan lintas negara dan tantangan umum di wilayah. Video juga menunjukkan bahwa pendidikan di ASEAN tidak hanya soal akses dasar, tapi juga peningkatan kualitas untuk menghadapi persaingan regional. Terdapat penekanan pada pentingnya kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang pendidikan, misalnya pertukaran guru atau siswa, adopsi standar kompetensi bersama, dan penguatan kompetensi abad 21, literasi, numerasi, dan ICT. Juga dapat ditangkap bahwa video menggarisbawahi kebutuhan untuk adaptasi dengan dunia yang berubah cepat, globalisasi, teknologi digital, persaingan tenaga kerja terdidik. Kaitan dengan modul 6 sistem pendidikan di ASEAN dan Pasifik, modul 6 di MPDR 5302 menitikberatkan pada bagaimana sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik disusun, jenjang, struktur, kebijakan pengelolaan, pembiayaan, kurikulum, dan tantangan implementasinya. Beberapa kaitan spesifik di antara video dan modul tersebut. Kesamaan tema kerjasama regional. Modul 6 membahas bagaimana negara-negara ASEAN saling belajar dan mengadopsi kebijakan pendidikan satu sama lain. Kemudian juga mendukung gagasan tersebut dengan menunjukkan bahwa pendidikan ASEAN dilihat sebagai ekosistem yang saling terkait, bukan hanya nasional. Pentingnya kualitas dan relevansi pendidikan. Modul 6 menekankan bahwa pendidikan dasar harus relevan dengan kebutuhan lokasi, tetapi juga global ASEAN. Dalam video juga menekankan aspek kesiapan untuk persaingan regional. Baiklah, untuk kesimpulan, secara keseluruhan sistem, struktur, dan kebijakan pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki arah dan prinsip yang serupa dengan yang diterapkan di Indonesia, terutama dalam hal pemerataan akses, peningkatan kualitas guru, dan integrasi teknologi digital. Perbedaan utama terletak pada tingkat kesiapan, konsistensi implementasi, dan kapasitas sumber daya manusia pendidikan di masing-masing negara. Demikianlah pembahasan dari saya pada sesi ke-8 mata kuliah MPDR 5302 kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.